Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari UPTD Puskesmas Pari, bagian promosi kesehatan. Hari ini saya mau mensosialisasikan salah satu program yang ada di Puskesmas Pari, yaitu program Ramah Sinta. Apa itu program Ramah Sinta? Ramah Sinta adalah singkatan dari Gerakan Masyarakat Atasi Hipertensi Kita. Ini adalah salah satu upaya kesehatan berbasis masyarakat di UPTD Puskesmas Pari untuk mengatasi masalah hipertensi. Jadi karena pandemi COVID tahun 2020, posyandu kami, posyandu lansia dan juga posyandu Posbindu itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kami mencanangkan program Ramah Sinta ini, yaitu nanti bentuknya adalah pendampingan melalui WhatsApp. Apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi? Adalah kondisi di mana tekanan darah sistol itu lebih dari 140 mm Hg, sedangkan tekanan darah diastol itu lebih dari 90 mm Hg. Tekanan darah sistol itu adalah tekanan ketika jantung itu memompa darah ke pembuluh darah. Sementara tekanan diastol itu adalah ketika jantung beristirahat. Hipertensi ini disebut the silent killer ya, karena sering tanpa keluhan. Jadi ada orang yang tensinya tuh sampai 180 atau 200 tapi dia tidak ada keluhan apa-apa. Jadi makanya disebut dengan the silent killer. Klasifikasi hipertensi di sini ada 5 klasifikasi ya. Jadi yang normal itu sebenarnya adalah 120 sampai 120 untuk sistolnya, sementara untuk diastolnya itu adalah 80 ya, kurang dari 80. Sementara untuk di atas itu sudah masuk prehipertensi. Nah, untuk usia lebih dari 60 tahun itu memang rentan untuk mengalami hipertensi. Tetapi kalau sistolnya itu kurang dari 140 itu masih dianggap normal. Kalau sistolnya kurang dari 140 dan diastolnya kurang dari 90 itu biasanya masih dianggap normal, sehingga tidak melakukan terapi obat. Cukup dengan aktivitas fisik dan menjaga pola makan serta mengelola stres. Gejala hipertensi. Jadi hipertensi itu umumnya tidak ada gejala yang spesifik ya, karena tidak kebanyakan ada orang yang tidak ada gejala apa-apa gitu ya, tapi tensinya tinggi. Tetapi ada juga yang memiliki gejala. Nah, gejalanya itu salah satunya adalah sakit kepala atau pusing, gelisah, jantung berdebar-debar, atau rasa sakit di dada, kemudian ada penglihatan kabut dan mudah lelah. Komplikasi dari hipertensi. Jadi hipertensi yang dibiarkan saja gitu ya, tidak terkontrol, itu bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius, yaitu penyakit jantung, penyakit stroke, gangguan saraf, penyakit ginjal, gangguan otak atau selebrar, kemudian bisa retinopati atau kerusakan retina sampai dengan kebutaan ya ini, dan juga penyakit pembuluh darah tepi atau biasanya disebut dengan varises. Faktor risiko hipertensi itu ada 2, ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu adalah umur, riwayat keluarga dan jenis kelamin ya, ini tidak bisa diubah. Sementara faktor risiko yang dapat diubah itu adalah merokok, kurang makan buah dan sayur, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebih, dislipidemia itu adalah kelebihan kolesterol ya dalam darah. Kemudian stres, ini salah satu yang paling susah dikontrol ya, stres. Nah, ini adalah berat badan yang ideal. Untuk tinggi 145 itu yang ideal adalah 39 sampai 42 kg. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Nanti saya akan menyediakan buku untuk Ramah Sinta ini, bisa di-download di website kami ya. Nanti saya sediakan linknya. Nanti Anda bisa lihat sendiri Anda itu masuk berat badannya termasuk ideal atau kegemukan atau kurus ya. Kalau yang kegemukan ini harus berhati-hati karena berarti Anda memiliki salah satu faktor risiko dari hipertensi. Nah, untuk mengendalikan hipertensi salah satunya adalah mengatur pola makan. Di sini yang harus dihindari itu yang pertama adalah garam ya. Jadi garam itu konsumsi yang disarankan adalah tidak lebih dari 2000 mg per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Tetapi walaupun kita mungkin sudah merasa menggunakan garam itu sedikit ya, misalkan cuma nggak sampai 1 sendok teh, tapi kadang-kadang kita juga mengkonsumsi makanan-makanan lainnya yang juga merupakan sumber dari garam, yaitu misalnya 1 sendok makan saus itu mengandung 10 gram gitu ya, banyak ya.
Kemudian ada biskuit gitu ya. Biskuit itu mengandung 100 gram, satu kotak biskuit itu ya mengandung 100 gram natrium. Kemudian ada 1 sendok makan kecap, itu ada 10 gram. Sementara ini selai kacang itu juga ada 100 gram. Jadi kita harus berhati-hati supaya kita tidak mengkonsumsi garam itu berlebihan. Sumber natrium lainnya itu bisa kecap, saus, sambal, ikan asin, telur asin, keripik, kerupuk, dan sosis ya. Kemudian untuk gula itu konsumsi yang disarankan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan ya. Itu adalah 200 kilokalori. Nah, untuk sumber karbohidrat itu ada nasi putih, ubi, kentang, jagung, roti, singkong, sukun, talas, dan sagu. Untuk minuman yang makanan lain yang mengandung gula itu misalnya minuman kemasan ini dia mengandung 4 sampai 5 sendok makan. Jadi misalnya kayak teh pucuk gitu ya. Jadi kalau kita minum 1 botol teh pucuk aja itu sebenarnya kita sudah memenuhi kebutuhan gula kita sehari gitu ya. Itu yang sedikit berbahaya. Kemudian minuman siap saji yang kekinian itu misalnya boba, Thai tea, dan lain-lain itu ya yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu mengandung 3 sendok makan gula gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati mengatur kadar gula ini. Kemudian ada lemak ya. Jadi lemak itu sebenarnya dibutuhkan untuk penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Tapi yang disarankan itu adalah 67 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Nah, sementara ada juga makanan lain yang mengandung lemak cukup banyak ya. Misalnya gorengan. Gorengan ini dia mengandung 65 gram ya. Jadi saat makan 1 potong gorengan itu sudah memenuhi kebutuhan lemak harian kita gitu ya. Itu yang sedikit berbahaya. Jadi gorengan ini harus dihindari gitu ya. Kalau bisa untuk yang menderita hipertensi itu sebaiknya makanannya itu dikukus aja. Ya sebaiknya dikukus ya daripada digoreng, karena ya itu tadi lemaknya itu sudah banyak kalau digoreng itu. Walaupun kita cuma makan tempe itu juga sudah berbahaya. Kemudian 1 sendok makan santan ini mengandung 3,5 gram atau 32 kilokalori ya. Jadi misalnya kita makan makanan yang bersantan kayak lodeh atau apa gitu, itu juga harus dihindari. Selain itu juga ada di mentega atau margarin itu juga mengandung lemak. Nah, kemudian hal yang kedua untuk mengatasi masalah hipertensi yang dapat kita lakukan adalah melakukan aktivitas fisik. Untuk penderita hipertensi disarankan ada 30 menit sehari. Jadi nanti ada salah satu senam hipertensi ya. Gerakannya sederhana aja dan lama senamnya itu cuma 5 menit. Nanti saya kirimkan linknya ya. Cuma 5 menit aja. Nanti bisa dicoba di rumah. Kemudian sebenarnya ada kegiatan aktivitas fisik lain ya, yang seperti menyapu, berkebun, mengepel, membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, bermain dengan anak-anak di ruangan, itu juga salah satu dari bentuk aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu nggak hanya sekedar olahraga ya, jadi bersih-bersih rumah itu juga salah satu bentuk dari aktivitas fisik. Jadi olahraga yang murah meriah itu dan membuat rumah kita jadi bersih. Contoh olahraga lain yang bisa dilakukan di rumah ini ada jalan cepat, naik turun tangga, jump square, kemudian ada squat jump, ada wall push up. Ini gambarnya seperti ini ya. Tapi menurut saya daripada yang seperti ini, mending kita lakukan yang ini aja ya, yang bersih-bersih rumah. Ini soalnya salah satu bentuk dari aktivitas fisik juga. Kemudian ini adalah pilihan makanan sehat. Jadi ada makanan sehat itu ada ikan gitu ya, ada ikan, ayam, telur. Ya sebenarnya yang penting itu adalah ada 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi ada lauknya, ada nasinya, ada sayurnya, dan juga buahnya gitu ya. Dan yang penting itu adalah rotasi makanan. Jadi
apa yang kita makan tuh nggak itu aja. Misalnya kita suka ikan, kita makan ikan terus seminggu itu juga nggak baik gitu ya, harus ada rotasinya. Jadi hari ini ikan, besok ayam dan lain-lain, itu harus ada apa namanya, rotasi makanan gitu ya, nggak harus makan itu aja. Itu adalah salah satu caranya untuk mencegah hipertensi. Kemudian berhenti merokok. Jadi merokok ini salah satu faktor resiko ya, salah satu faktor resiko dari hipertensi itu adalah merokok. Jadi kalau Anda memiliki potensi ya untuk hipertensi, misalnya ada penyakit keturunan gitu ya, misalnya ada orang tua yang memiliki hipertensi atau saudara gitu ya, itu sebaiknya Anda mulai sekarang berusaha untuk berhenti merokok lah. Soalnya ini adalah salah satu penyebabnya yang menyebabkan hipertensi. Nah, ini ada 7 tips berhenti merokok. Yang pertama itu sebenarnya dimulai dari niat ya. Jadi kalau kita niat itu pasti bisa gitu ya. Tapi kalau nggak niat itu ya susah. Setelah membulatkan tekad dan punya niat gitu, langsung berhenti merokok seketika atau total ya. Jadi nggak bener-bener nggak merokok. Atau setelah itu kenali waktu dimana sih kapan biasanya kita tuh kepingin ngerokok itu jam-jam berapa, itu harus diperhatikan. Nah itu kita harus mencari pengalian waktu mengenali jam-jam tersebut, karena itu nanti bisa ada withdrawal syndrome ya, atau keinginan yang kuat untuk merokok gitu pada jam-jam tertentu. Kemudian tunda waktu merokok. Jadi kalau misalnya waktu merokok itu jam 3 gitu ya, jam 3 sore itu kepingin ngerokok, coba ditundalah 1 jam gitu ya, untuk dilihat apa kita itu bisa bertahan gitu dengan menunda waktu merokok itu. Kemudian berolahraga secara teratur, ini adalah salah satu bentuk dari pengalian gitu ya, supaya kita gak kepingin ngerokok. Kemudian mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat, jadi misalnya istri gitu ya, kemudian anak juga, supaya mengingatkan gitu ya, kalau misalnya Anda itu kepingin merokok, itu bisa diingatkan oleh istri kalau Anda itu sebenarnya sudah ada niat untuk berhenti merokok. Dan juga berkonsultasi dengan dokter supaya lebih berhasil dalam menghentikan kebiasaan merokok. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan hipertensi yang paling susah diintervensi itu adalah stres. Jadi stres itu sebenarnya pasti dialami oleh semua orang gitu ya, tetapi kemampuan kita untuk mengelola stres itu berbeda untuk setiap orang. Jadi bagaimana cara mengatasi supaya nggak stres dan mempertahankan kesehatan jiwa, itu adalah berbicara keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Jadi curhat itu salah satu bentuk untuk mengelola stres ya. Kemudian melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Jadi misalnya Bapak punya hobi apa gitu ya, mancing atau naik sepeda goes, itu juga bisa dilakukan untuk menghindari stres. Kemudian tenangkan pikiran dan relaksasi. Ini misalnya salah satunya adalah dengan latihan pernafasan ya. Jadi kalau kita stres itu coba untuk latihan pernafasan gitu ya. Tenangkan pikiran, latihan pernafasan, atur nafas, dirasakan gitu ya, setiap tarikan nafasnya dan juga hembusannya itu dirasakan pelan-pelan gitu. Nanti insya Allah itu stresnya itu bisa dikelola gitu ya. Atau kalau yang beragama Islam bisa dengan zikir gitu ya, atau ya biar pelan-pelan itu stresnya itu bisa ditekan gitu ya. Kemudian hobi yang tadi sudah ya, bisa menulis atau bersepeda, menjahit, itu salah satu hobi yang bisa dilakukan. Terus meningkatkan ibadah gitu ya, misalnya sholat duha atau sholat malam, itu bisa mengelola stres. Kemudian berpikir positif gitu. Dan setelah itu juga bisa olahraga, aktivitas fisik,
tidur secara teratur. Jadi kalau tidurnya itu misalnya bergadang, itu biasanya juga meningkatkan stres ya. Kemudian makan makanan yang bergizi seimbang dan terapkan berlaku hidup bersih. Ini bisa menghilangkan stres. Nah, tips mengatasi stres yang selanjutnya yaitu adalah tidur yang cukup, olahraga teratur, dan luangkan waktu untuk bersantai. Jadi sejenak itu membuang kesibukan kita gitu ya, untuk relax aja gitu, misalnya nonton TV atau apa, kegiatan yang memang kita senang itu bisa dilakukan, yang membuat kita bahagia gitu bisa dilakukan. Ya misalnya satu hari itu 1 jam atau 2 jam itu sudah cukup. Nah, ini adalah buku saku Ramah Sinta ya. Ini buku cetaknya bisa diminta di Puskesmas Pare atau bisa juga di-download di website kita di www.puskesmaspare www.puskesmaspare.kedirikap.go.id. Bisa di-download di sana buku sakunya yang isinya adalah materi yang saya jelaskan hari ini ya. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Kalau Anda tertarik untuk bergabung dengan program Ramah Sinta ini, jenengan bisa WhatsApp saya di 0822 30787979 ya. Nanti akan saya masukkan ke grup. Nah, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.